Siptis mengingatkan mereka berdua bahwa di sini ada cewek, jadi mereka harus membantunya untuk tetap cool. Kalau Pika sampai tahu dia bicara dalam dialek Pika pasti akan menertawainya. Mereka baru saja mendiskusikan rencana mereka, untuk membantu Siptis mendapatkan hati Pika, tapi tiba-tiba saja Pika keluar, bukannya memakai baju kerja, Pika malah memakai pakaian modis ala cowgirl. Sebel karena Pika tidak patuh padanya, Siptis langsung mengancam dan menyuruh Head dan Pet untuk menangkap Pika, tapi Pika langsung masuk kembali ke kamarnya. Beberapa saat kemudian, Pika akhirnya keluar dengan baju kerja yang benar, dan Siptis memerintahkannya untuk duduk membelakanginya. Lalu mulai menyisir rambut Pika untuk mengepang rambutnya. Saat itu mereka mengenang kembali kenangan masa kecil mereka, diperlihatkanlah flashback. Dulu Pika pernah kembali setelah main dalam keadaan rambut berantakan. Teknik ranting pohon yang kuat di rambutnya Siptis membantunya mengeluarkan semua itu dari rambutnya, dan berinisiatif untuk merapikan rambut Pika dengan cara mengepangnya. Setelah selesai Siptis menyeru Pika untuk menyimpang rambutnya mulai sekarang, agar tidak berantakan dan tidak mudah tersangkut segala benda aneh, dan itu menjelaskan kenapa Pika suka mengepang rambutnya sampai dia beranjak dewasa kembali ke masa kini. Pika diam-diam tersenyum senang, walaupun setelah itu dia pura-pura ngambek, dan berkata kalau Siptis mengepang rambutnya terlalu kuat, sampai kulit kepalanya sakit. Gregetan melihat sikap judes Pika, Siptis berkomentar bahwa Pika kamulah yang seharusnya tidak usah tumbuh dewasa. Dia lalu mengajak Pika untuk mulai bekerja membersihkan tahi kuda di kandang kuda. Lalunya lagi Pika melakukannya pakai tangan, padahal ada sekop di dekatnya. Siptis sampai harus mengajarinya bahwa alat di dekatnya itu namanya sekop, dan gunanya untuk membantu yang menyekop tahi kuda. Baru melakukannya 1 detik Pika sudah protes duluan dan mengkritik Siptis karena dia duduk diam saja, dan bukannya membantu mereka. Siptis dengan santainya menyuruh Pika untuk konsen kerja saja, kalau tidak maka malam ini Pikang harus tidur di kandang kuda ini. Kesal Pika dengan sengaja melempar tahi kuda ke Siptis. Selalu dengan tampang tidak berdosa dia berkata, "Oh sorry, aku melemparnya terlalu kuat," tapi perbuatan kekanak-kanakan itu malah membuatnya harus membayar mahal, karena Siptis langsung memerintahkan Head dan Pet untuk keluar dan menyeru Pika untuk membersihkan semuanya sendirian. Malam harinya, Pika pegal-pegal, kuli menelepon saat itu dan menanyakan bagaimana hidupnya di Wildnardin. Apakah benar seperti surga dunia, sesuai namanya Pika langsung menggerutu. Siptis yang jauh lebih buruk di sini, ketimbang di kampus, kuli mengingatkan Pika bahwa semua ini adalah salahnya sendiri. Kalau saja malam itu Pika tidak banyak minum, maka dia tidak mungkin berakhir di sana. Ngomong-ngomong, kirimi aku foto-foto Siptis. Aku akan menempatkannya di Your iPod Show kata kuli. Kurasa aku tidak punya waktu memotret deh, tapi kalau bisa akan kukirim padamu. Janji Pika sebelum mengakhiri teleponnya. Kuli mewanti-wanti Pika untuk waspada, dan jangan membuka pintu kalau ada orang yang mengetuk pintunya tengah malam. Di Pika yakin, itu tidak akan terjadi. Tapi tak lama kemudian, tiba-tiba dia mendengar jendelanya diketuk seseorang, dan Pika jadi mulai takut. Ia pun bertanya siapa, tidak ada jawaban, tapi orang itu mengetuk lagi. Pika akhirnya memberanikan diri untuk membuka jendela dan Siptis muncul bagai hantu sampai membuatnya menjerit ketakutan. Dia datang untuk memberitahu Pika tentang jadwal kerja besok pagi. Kau kan bisa menelponku saja, kalau begitu berikan nomor teleponmu. Tidak mau? Kalau begitu aku akan datang mengetuk pintumu setiap malam. Besok jam pagi berpakaianlah yang benar dan bersiap-siap. Pika langsung melongo mendengar jadwal kerjanya yang terlalu pagi. Siptis lagi-lagi mengingatkannya untuk tidak telat, atau dia akan dihukum dengan hukuman ala Siptis. Tapi karena Siptis tidak mau ngasih tahu apa hukumannya, Pika jadi tidak takut sama sekali, malah meremehkannya. Siptis selalu menyuruh Pika keluar, mengira Siptis mau menghukumnya di luar. Pika malah ngotot tidak mau keluar dan mengolok-olok dirinya, tapi ternyata Siptis menyuruh Pika keluar. Karena dia membawa anggur, itu adalah buah kesukaan Pika. Pika tersentuh tapi dia tetap ngotot tidak mau keluar. Siptis akhirnya menyerah. Dia berkata bahwa dia akan meninggalkannya di luar dan menyusup Pika untuk mengambilnya sendiri nanti, tapi sebelum pergi Siptis menyuruh Pika untuk menempelkan telinganya ke jendela.
dengan alasan ada sesuatu mau dia bisikkan pada Pika. Pika ragu tapi akhirnya menurut begitu pipinya menempel ke jendela. Siptis langsung mengecupnya lewat jendela. Selamat malam Pika katanya. Keesokan subuh, Siptis mendapati buah anggurnya masih di luar dan Pika masih belum bangun, padahal pukul 6 tinggal 5 menit lagi. Siptis langsung mengetuk pintu dan mengancam akan menerobos masuk ke kamar Pika. Jika Pika tidak keluar dalam waktu 5 menit, terpaksalah Pika harus buru-buru bangkit dari tidurnya, dan cepat-cepat ganti baju. Sementara Siptis terus menghitung mundur, dan Pika akhirnya membuka pintu tepat waktu kali ini. Siptis membuat Pika ke kebun dan menyuruh Pika untuk membuat pupuk yang terbuat dari tai hewan, walaupun menggerutu karena harus berurusan dengan tai lagi, tapi pada akhirnya Pika terpaksa harus melakukannya, tapi dia melakukannya dengan setengah hati dan asal-asalan. Siptis lama-lama ndak sabaran melihat kelemotan Pika dan langsung memegangi tangan Pika, dan memaksa Pika bekerja lebih cepat, dan ujung-ujungnya malah membuat pupuk itu terciprat kepada Pika. Pika termangu, melihat Siptis tampak menikmati pekerjaannya, dan Siptis mendapati Pika sedang menatapnya, dia langsung menggodanya, "Kau lihat apa? Tidak, aku tidak melihatmu, aku melihat kotoran itu." Kesel Siptis langsung mencoreng wajah Pikang dengan pupuk kandang itu. Ujung-ujungnya mereka jadi bertengkar, tapi kelihatan seperti pasangan sedang bermesraan. Di jam istirahat Pika sudah sangat kelaparan. Pika memberinya makan siang satu rantang penuh, dan Pika langsung membaik. Seketika Siptis memberitahunya bahwa semua makanan itu dibuat dari semua bahan yang ada di tanah pertanian ini. Jika sangat menikmati makan siangnya sampai Siptis memaksa ingin menyuapinya. Pika tidak mau, tapi Siptis langsung mencekoki Pika kayak mencekoki obat pada anak kecil, sampai Pika batuk-batuk. Het memberi Pika air, tapi setelah itu mereka tidak mau pergi. Ingin berduaan saja dengan Pika, Siptis memerintahkan mereka untuk pergi. Siptis selalu minum teh, dan Pikang diam-diam memotretnya, tapi Siptis memergokinya, dicampur menjelaskan kalau dia memotretnya demi kuli. Siptis tidak keberatan malah menawarkan diri untuk berpose dengan benar. Pika langsung heboh sendiri sambil menggerutu kesal, saat Siptis hendak membuka kaosnya. Siptis juga sebal, melihat wajah jutek Pika dan memutuskan untuk menghukum Pika dengan salah satu aturannya, tapi dia langsung menyesal begitu saja. Untunglah Pika selamat, berkat kedatangan anjing besar Siptis yang bernama Eva. Siptis memberitahu Pika, kalau ini anjing yang sangat keras kepala, dan tidak pernah patuh padanya. Kekeraspalaannya mengingatkanku pada seseorang, sindir Siptis. Tidak ada yang suka diperintah. Aku bos di sini, semuanya harus mematuhiku.